is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river trotter. Bencana. Mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana, baik bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Dalam konteks bencana, dikenal dua macam, yaitu yang pertama ada bencana alam, yang merupakan suatu serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bencana sosial, yang merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Jadi, mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Jenis-jenis mitigasi. Mitigasi dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Yang pertama, mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun early warning system yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Yang kedua, mitigasi non-struktural merupakan upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut di atas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana atau UU PB adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Pertimbangan dalam menyusun program mitigasi khususnya untuk negara Indonesia. Mitigasi bencana harus diintegrasi dengan proses pembangunan. 2. Fokus bukan hanya dalam mitigasi bencana, tapi juga pendidikan, pangan, tenaga kerja, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. 3. Sinkron terhadap kondisi sosial budaya serta ekonomi setempat. 4. Dalam sektor informal, ditekankan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membuat keputusan menolong diri dan membangun diri. 5. Menggunakan sumber daya dan daya lokal. 6. Mempelajari pengembangan konstruksi rumah yang aman bagi golongan. 7. Mempelajari teknik merombak. 8. Mempelajari tata guna lahan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah yang rentan bencana dan kerugian. Kebijakan dan strategi bencana. Kebijakan dalam mitigasi bencana. Strategi mitigasi bencana dalam upaya mengurangi risiko bencana. Kebijakan dan strategi tersebut adalah 1. Dalam setiap upaya mitigasi bencana, perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak, baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat, yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing. 2. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir, yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. 3. Upaya preventif untuk diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalisir. 4. Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye. Manajemen mitigasi bencana. Berikut langkah dalam manajemen mitigasi bencana. Yang pertama, penguatan institusi penanganan bencana. Yang kedua, meningkatkan kemampuan tanggap darurat. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah-masalah yang berhubungan dengan risiko bencana. Yang keempat, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan fasilitas. Yang kelima, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan strategis dan penting. Yang keenam,
meningkatkan keamanan terhadap bencana daerah perumahan dan fasilitas umum. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan industri. Yang kedelapan, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan sekolah dan anak-anak sekolah. Yang kesembilan, memperhatikan keamanan terhadap bencana dan kaidah-kaidah bangunan tahan gempa dan tsunami serta banjir dalam proses pembuatan konstruksi baru. Yang terakhir, meningkatkan pengetahuan para ahli mengenai fenomena bencana, kerentanan terhadap bencana, dan teknik-teknik mitigasi. Persiapan untuk memanfaatkan tempat pengungsian. Dari pengalaman pahit terhadap bencana, terutama saat hidup di pengungsian, dipandang perlu dibuat peraturan mengenai penempatan tempat pengungsian sekunder. Hal ini bermaksud untuk memanfaatkan sarana yang sudah ada bagi orang-orang yang membutuhkan perawatan. Contoh, kita buat posko seperti posko kesehatan, posko perawatan, dan kita bangun rumah yang sementara untuk korban bencana dari masyarakat tersebut.